dan tahun depan ada kesini lagi gitu. Kita di daerah aja. Karena kalau bapak ada sini berarti tidak ada banjir kan itu pak. Itu pak, ya pak, solusinya pak. Terima kasih. Beginilah jadinya kalau seorang wakil presiden lahir bukan karena kualitas, tapi karena rekayasa aturan. Gibran Rakabuming, yang lolos syarat usia berkat perubahan undang-undang di era ayahnya sendiri, justru mempermalukan diri ketika berhadapan dengan rakyat. Saat seorang warga Bali menanyakan solusi banjir, Gibran tak sanggup menjawab. Mikrofon dilempar ke wali kota, seolah tanggung jawab bisa dipindahkan begitu saja. Inikah sosok yang dipaksakan jadi pemimpin muda bangsa? Yap, mau gimana lagi ya guys, kemampuan wapres kalian hanya segitu dan tidak jauh-jauh dari bagi-bagi susu dan juga belusukan. Kalau ditanya soal gagasan dan juga ditanya soal solusi permasalahan-permasalahan yang terjadi di negeri ini, tentunya Mas Wapres kalian ini tidak bisa sama sekali. Nah, maka dari itu Mas Gibran ini terbilang sangat beruntung karena para termul tidak menilai dari kualitas seorang pemimpin, tetapi bagaimana pemimpin itu bisa memberikan berupa bansos untuk bisa mengenyangkan perut mereka. Dan itu sudah membuat para termul sangat puas dan bahkan sangat mendewa-dewakan orang yang memberinya bansos, yaitu Pak Mul dan juga Mas Wapres, yang sampai saat ini bahkan sudah dijadikan sebagai tradisi membagi-bagi bansos, belusukan, pencitraan. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Mas Wapres ini. Nah, pada akhirnya apa yang menjadi kelakuan Mas Wapres ini menjadi bahan kritikan para netizen, dan bahkan Mas Wapres dijadikan sebagai bahan olok-olokan, dijadikan bahan tertawaan. Sahabat-sahabat, untuk itu baiknya langsung saja kita lanjut dulu seperti apa video-video selanjutnya, bagaimana kelucuan para netizen memberikan sindiran-sindirannya terhadap Mas Wapres. Ada Napoleon, Cepet, bawal macan ya Pak ya. Napoleon, bawal macan, macan gitu. Ya Allah ya Rabbi, entahlah, habis bahannya. Bukan kaleng-kaleng memang bapak ini. Komennya sopan, orang terhormat. Kira kerapu aja ada kerapu macan, rupanya bawal macan ada juga. Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres hari. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari PM4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari Menteri Kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali. Gibran ini ya kan ya anak internasional gitu loh, ya kan pergaulannya level dunia, gitu kan ya, pengetahuan level dunia. Kita minta tepuk tangan bagi semua. Wah, mana nih? Itu Pak. Halo. Mas Gibran, kalau Anda hanya ketemu ojol, bagi-bagi bansos, saya minta Anda mundur atau dipotong gaji seperti DPR. Ingat loh, sekarang masyarakat lagi banyak tuh, 17+8, ada kemarin lagi 7 lagi. Apa yang dilakukan Gibran? Harusnya bantu presiden, bukan sibuk nggak jelas seperti ini. Ingat, Gibran itu digaji rakyat, bukan digaji oleh para pendukungnya. Jadi saya minta sekarang presiden dan wakil presiden, terutama wapres ini, kalau nggak mampu ya sudahlah, nonaktif aja atau mundur.
Jadi udahlah ya, SMP aja nggak lulus, bapaknya pun ngaku kuliah di UGM, dari mana? Ada videonya, IPK saya di bawah 2. Dia nggak tahu kalau IPK ada 2 ya lu nggak bisa kuliah deh, karena dia tidak kuliah, nggak ngerti. Kalau IPK di bawah 2 itu tidak boleh kuliah, alias DO. Udahlah, saya kenal dia lihai ngomong, walaupun ya tukang bohongnya sangat. Dia bukan berbohong, dia tukang bohong. Kalau tukang tuh otaknya udah aturin ngebohong, dan ngebohong tuh bukan suatu yang memalukan atau dibalik. Jujur itu tidak penting. Jadi simpel, nggak ngadepin orang begitu, pakai analisis udahlah, getok kepalanya baru kelar. Karena mindsetnya Gimana Leyo jabatan sekelas wakil kepala negara lho cah. Lah kok mek nggur digawe blusukan trut pasar. Nukoni sayuran. Terus trut pos kampling ronda blusukan ki opo? Yo. Lah ngono ki yo mending ngongkon Pak Camat ae lah ngongkon blusukan trut pasar trut pos ronda yo Polres, Kapolres ngono kuwi, Kapolsek. Yo kok ra eman-eman jabatan sakno gedene. Pendukungnya wis do kalang kabut golek penggawean. Padha arep-arep ngenteni 10 juta lapangan pekerjaan, lah kok malah sing janjeni lapangan kerjaan malah turut pasar, turut pos ronda iki kayak golek opo, jan taek. Aku wis ora percaya nek aku lek sampean kon milih cah kuwi wis giyah aku tenan. Wis ora percaya aku tenan. Padha arep pakane. Jan wis padha blejet. Ora percaya saiki. Ade kudu semakin pinter saiki cah, belajar teko pengalaman sing wis-wis ngono. Nah. Lah nggur trimo blusukan ngono ki mbok ngongkon aku enak iso ta ene. Celuken aku tak blusukan terus paret-paret kuwi terus kolam-kolam iki. Dancuk. Masa ya sekelas wakil presiden RI yang diurusin itu cuma siskamling? Lah ini kan aneh. Padahal ya kalau kita amati selama ini ya, Gibran kan sering kali bicara mengenai hilirisasi. Gibran juga sering kali bicara mengenai teknologi, artificial intelligence atau AI, dan lain-lain. Tapi realisasinya apa? Yang dikerjakan oleh Gibran malah bagi-bagi bansos dan keliling pos ronda. Ampun. Ya harusnya sebagai wakil presiden RI, Gibran ini bisa menunjukkan kemampuan lebih dari itu. Paling tidak ya, apa yang disampaikan oleh Gibran itu bisa sejalan dengan tindakannya. Kan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan cuma sebatas apa ya, sebatas hanya bagi-bagi bansos dan keliling ronda saja. Bukan sebatas itu. Ya sekarang bayangkan saja deh, kalau seorang wakil presiden malah sibuk ngurusin ronda. Terus apa gunanya Pak Lurah? Lah kan ronda dan siskamling itu pekerjaan Pak Lurah. Nah apakah pekerjaan Pak Lurah ini mau disabotase oleh Gibran? Dan terus terang, Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik. Nah teman-teman, kita telah melihat anggaran pemilu yang begitu besar habis untuk mendapatkan calon kosong seperti Wapres ini. Sungguh rugi bangsa ini. Ini bukti bahwa saat debat Cawapres pakai alat bantu pendengaran untuk penyampaian menteri dan menjawabnya lewat debat perlahan terbuka dengan sendirinya. Jurus berkelit lagi, ditanya oleh perwira TNI, Jurus menghindar juga. Itulah Wapres pilihan 58% pelanga-pelongo. Ditanya nggak mampu jawab, malah diserahkan ke wali kota untuk menjawab. Ngapain berkunjung kalau nggak mampu berikan solusi? Cukuplah penjabat setempat saja yang menghadiri, buang-buang anggaran. Itulah kalau dipaksakan jadi penjabat. Bapaknya dapat dihukum tuh menyerah anak belum cukup umur untuk jadi penjabat. Wapres tidak layak memimpin negara Indonesia, sudah layak dicopot atau diganti. Seorang pemimpin selagi masih sering membagi bansos artinya gagal dalam meningkatkan kesejahteraan. Malulah sedikit jadi pemimpin. Memalukan, merugikan rakyat. Mengaji Wapres
Gini nggak ada pengetahuan, nggak berkualitas sama sekali. Ya, yang kebangetan elitis politik dalam negeri sendiri mungkin sengaja ingin merusak bangsa Indonesia sendiri sehingga mereka merekayasa aturan untuk menipu rakyat Indonesia. Malu punya wapres tidak bisa ngasih solusi ke rakyat, cuman bisanya bagi-bagi karung doang. Cara jitu warisan Bapak untuk mengambil hati rakyat adalah bagi-bagi sembako. Ini akan terus dilakukan karena rakyat mau diganti wapresnya. Wapres bikin malu bangsa Indonesia tapi orang tuanya nggak tahu malu. DPR ambil inisiatif cepat-cepat makzulkan Fufu Fafa, sangat bahaya negeri ini. Gagasan kosong, isi kepala kosong. Apa harus digaji? Mikir dong Fufu Fafa. Makanya cepat-cepat dimakzulkan, jangan hanya omong-omong saja. Orang mampu tidak layak mundur mas beberapa tahun. Lagi jelek digital ini akan dilihat anak cucumu, sudah mundur saja. Memang yang katanya 58% itu yang suka yang kebalik-balik kok, yang suka ngibul, dipuja-puja. Lebih baik mundur jadi wapres, ditanya emak-emak aja nggak bisa jawab, plongo-plongo saja. Malu punya wapres kayak gini. Secepatnya dimakzulkan wapresnya. Ini yang ditunggu, apa milih atau dukung atau yang dipilih atau juga dua-duanya. Bagaimana malu apa tidak punya wapres seperti itu? Iya ya, wapres kalian ahli bansos cuman segitu kemampuannya. Mik dilempar ke wali kota karena tidak mampu menjawab pertanyaan warga. Gimana bisa menyongsong Indonesia emas yang ada Indonesia cemas. Ya, SDM level TK mana mungkin ngeri ini bisa jalan baik. Wapres terbaik sepanjang masa, itu kata orang yang pernah digebuhin sampai otaknya mau lepas. Samsul ini biarpun umurnya cukup tetap saja pelangak-pelongok. Wapres jadi bahan olok-olok rakyatnya karena kualitasnya memang tidak seperti yang diharapkan rakyat. Ini kan bukti nyata pelangak-pelongonya. Masa kayak gini masih diusung terus untuk jadi pemimpin? Mbok mikir yang lihat saja malu. Memalukan sekali ini terlihat bahwa wapres tidak punya kualitas. Apakah dengan hal-hal seperti ini kita tidak boleh meragukan keilmuannya? Rugi rakyat ini hasil haram MK bansos unggulan hansiskan ratusan triliun. Wapres bagi-bagi sembako atau susu atau buku. Keren Indonesia punya wapres para termul. Gitu mau dikirim undangan penjabat luar negeri diketawakan oleh penjabat luar negeri. Memalukan Indonesia saja. Ini harus ada yang tanggung jawab. Kalau ayahnya sudah lengser, harus ungkap semuanya biar ngeri ini mendapat pemimpin yang bermartabat. Tanyanya jangan yang susah sama wapres, tanyalah soal mainan mobil. Tamia pasti bisa jawab. Sudah haram tapi nggak ada malu-malunya. Mirip banget kayak bapaknya loh. Kok tanya saya? Kayaknya emang benar-benar sakit deh. Orang-orang yang memuja orang nggak ada kualitas apapun. Mana buta fakta lagi. Kenapa para termul begitu semua ya? Saya rakyat kecil malu kalau benar wapres tidak bisa jawab pertanyaan masyarakat. Yang ditanya wapres, yang jawab wali kota. Wapres jelas nggak bisa menjawab pertanyaan warga Bali. Mundurlah cuman bikin malu Indonesia. Bukan belum nyampe ini sih namanya tidak layak jadi wapres. Mantap hasil rekayasa aturan, apakah ini hanya dibiarkan saja? Astaga, kenapa wapres kayak gitulah, memalukan saja. Ijazah SMP gimana mau solusi, tunggu dimaksulkan saja. Harusnya pakai headset seperti saat debat wapres di era kampanye dahulu, sehingga dibutuhkan tim joki yang membiksikan. Lempar mic ke wali kota Bali, Gibran tidak bisa menjawab. Wapresnya kalah pintar SM. Rakyat Bram Kicepdah.
Saya beberapa komen sudah jangan kemana-mana, diam saja di istana, Wapres makan gaji, buta main-main, mobil-mobilan sama kawan-kawannya. Memang benar Wapres hasil rekayasa bapaknya dan dukungan gengnya. Tapi si Termul bangsa banget ya, lumayan lah buat lucu-lucuan jadi DPR para Termul buat cari-cari jawaban pembelaan diri. Panjang kepala dan punya Wapres kayak gini. Sebenarnya yang bodoh pemilihnya sudah tahu bahwa belum mampu jadi pemimpin negara, tapi dipilihnya. Wapres Indonesia bukan kaleng-kaleng, Wapres karbitan, diganti Azam Mas Bro. Sama kayak bapaknya yang nyuruh Tom Lembong jawab pertanyaan dengan alasan yang licik mau ngetes menterinya. Tapi banyak YouTuber pendukung si pelongo-pelongo membuat konten yang menggiring opini menafsirkan bahwa si pelongo-pelongo hebat. Lengserkan Gibran PR atau Wapres Republik Indonesia yang pelongo-pelongo saat ditanya warga di Bali banjir. Tempurung kelapa dikasih jabatan. Beginilah kualitas Wapres yang terpilih dari memanipulasi undang-undang. Sangat rendah dan sangat tidak layak untuk nomor 2, memalukan sekali. Itulah Wapres kita di Indonesia. Semoga Wapres segera diganti sebelum rakyat hilang kesabarannya dan menjadi bahan olok-olokan. Emang betul harusnya Wapres diganti. Merasakan menginginkan Mas jadi wakil presiden. Kalau wali kota yang menjawab pertanyaan rakyat, lebih baik Wapres sudah diganti lagi. Wapres dapat dari pernyataan dari masyarakat, jawabannya kalah dengan Kades. Lebih pintar Kades bisa memberi saran. Selama ini kita Wapres ditanya sama warga kok yang suruh jawab orang lain. Inikah namanya pemimpin? Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa komen di bawah.